Halo Surabaya, ya apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Dili Aldiano dan kali ini kita akan membahas perkara DPRD Surabaya yang mendukung program makan bergizi gratis. Ini karena DPRD Kota Surabaya sendiri menyatakan dukungannya terhadap program nasional pemberian makan siang bergizi gratis bagi siswa-siswi tingkat SD dan juga SMP yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dalam program ini rencananya akan mulai dilaksanakan pada awal 2025 mendatang. Lalu bagaimana pelaksanaannya dan urgensi makan bergizi gratis ini khususnya di Surabaya? Bersama kami sudah ada Mas Cahyo Siswotomo, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat siang Mas, apa kabar? Baik, Mas. Iya, Pak, kalau boleh tahu ini kan sudah dicanangkan juga bahwa akan ada yang namanya program makan siang gratis. Lalu ini apa alasan utama DPRD Surabaya mendukung penuh program makan siang bergizi gratis ini? Ya, yang pertama ini program dari pemerintah pusat yang kemudian dilaksanakan di semua daerah ya, tidak terkecuali di Kota Surabaya. Maka kami sebagai bagian dari Kota Surabaya, di DPRD Kota Surabaya tentu harus mendukung itu. Ada beberapa alasan yang kemudian kami dukung dari program pemerintah pusat yang kemudian diturunkan di Kota Surabaya. Yang pertama adalah terkait dengan peningkatan kesehatan gizi dan anak yang kemudian diupayakan secara merata. Yang mungkin hari ini hanya ada tidak semua anak yang kemudian gizinya ini belum merata. Jadi ada upaya itu ketika kita melaksanakan program makan bergizi gratis itu, sehingga ada pemerataan secara gizi, ada upaya ke sana. Yang kedua, dampaknya itu adalah pada kita berharap punya dampak positif terhadap pendidikan, sehingga kualitas mereka dalam belajar itu meningkat karena gizinya kemudian terpenuhi. Yang ketiga, tadi lanjutannya adalah pemerataan, kita mengurangi ketimpangan sosial yang kemudian mungkin di beberapa anak mampu orang tuanya itu mengadakan makanan bergizi bagi mereka, ada yang kemudian kurang mampu. Dan yang terakhir tentu saja bagaimanapun juga dengan gizi yang kita penuhi, kita upayakan sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sebenarnya kita berinvestasi pada generasi mendatang, yang kemudian generasi inilah yang nanti akan memimpin Indonesia termasuk Kota Surabaya ini. Lalu kabarnya juga ini akan menggunakan anggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran khusus atau MPAK dalam APBD Kota Surabaya 2025. Ini seberapa berpengaruh untuk APBD nih? Ya, jadi ada beberapa pengaruh. Yang pertama yang tentunya penggunaan mekanisme pergeseran anggaran khusus atau MPAK ini mendukung program MBG dalam APBD Kota Surabaya itu punya dampak terhadap pengelolaan anggaran. Yang pertama ada prioritas penganggaran. Tentunya ketika MPAK ini digulirkan, anggaran untuk program ini dialihkan dari program-program atau kegiatan lain yang dianggap kurang mendesak. Ini kita akan evaluasi yang dalam untuk memastikan bahwa pergeseran itu tidak mengorbankan program penting yang lainnya, gitu ya. Termasuk juga anggaran pendidikan yang sudah bagian dari diamanahkan minimal 20% dari APBD. Kemudian peningkatan efisiensi, jadi pengaruhnya terhadap APBD akhirnya kita akan lebih efisiensi lagi untuk menggeser anggaran yang tadi dirasa kurang efektif. Kita akan tinjau ulang beberapa program di APBD dan ini sedang proses. Kemudian ada kemungkinan juga keterbatasan anggaran. Nah, mengingat pendanaan yang signifikan ini, program ini memberikan tekanan pada alokasi anggaran untuk sektor lain. Nah, kami DPRD Surabaya memastikan bahwa keseimbangan harus tetap terjaga agar program vital lainnya ini tidak terlalu terdampak ketika MBG ini masuk dalam APBD 2025. Oke, lalu sejauh mana ini komunikasi yang sudah mulai diberlakukan berjalan antara DPRD dan juga pemerintah Kota Surabaya khususnya terkait pembahasan rancangan awal program makan bergizi gratis di Surabaya ini, Mas? Ya, komunikasi sudah dilakukan khususnya dari Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya berkomunikasi dengan TAPD pemerintah Kota Surabaya untuk kemudian terakhir yang saya ketahui kami meminta kepada pemerintah Kota Surabaya untuk berkonsultasi kepada pemerintah pusat mengenai kemudian teknis mekanismenya, kemudian porsi anggarannya, apakah APBD penuh, apa kemudian APBN sharing seberapa dan seterusnya. Ini sedang dalam tahap
komunikasi dan konsultasi ke pemerintah pusat untuk pemerintah Kota Surabaya. Setelah itu kami akan bertemu kembali untuk membahas bagaimana pelaksanaannya di 2025 nanti. Oke, baik kalau begitu. Lalu Mas, ini kan mengenai mekanisme penyaluran dananya sendiri dan juga pelaksanaan program makan siang gratis ini nanti akan dilakukannya seperti apa nih? Apakah memang sudah berkomunikasi baik itu tingkat sekolahnya maupun dari pemerintah kotanya sendiri? Jadi kita tunggu yang tadi saya sampaikan, hasil konsultasi dan komunikasi pemerintah Kota Surabaya dengan pemerintah pusat itu bagaimana. Nanti dari sana ada juknis sama juklak yang harus kemudian kita lakukan setelah kemudian ada hasil komunikasi dan konsultasi dari pemerintah Kota Surabaya, terutama terkait mekanisme penyaluran, juga urusan target dan sebagainya. Detailnya nanti kita juga menunggu itu. Oke, Mas, ini apakah ada pertimbangan khusus kalau boleh tahu terkait pemilihan sekolah atau siswa penerima manfaat program ini? Karena kalau dihitung-hitung atau bahkan kita bayangkan kalau diratakan ke seluruh sekolah SD maupun SMP di Surabaya nanti kan akan takutnya membengkak gitu. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, mekanisme dan sebagainya memang detail kita tunggu dari hasil komunikasi pemerintah Kota Surabaya dengan pemerintah pusat. Tetapi secara umum ada beberapa dasar pertimbangan yang nanti bisa jadi bagian yang akan kita sampaikan kepada pemerintah. Yang pertama adalah kriteria sosial ekonomi, gitu ya. Jangan sampai siswa yang berasal dari dengan status ekonomi menengah ke bawah itu tidak dapat. Pasti dengan siswa yang dengan status ekonomi menengah ke bawah ini akan menjadi prioritas yang utama. Hal ini sesuai dengan tujuan program ini membantu anak-anak yang membutuhkan dukungan itu mendapatkan nutrisi tambahan. Data yang digunakan ini menentukan kriteria, biasanya berasal dari dinas sosial, kemudian sekolah, termasuk juga nanti kita akan cek data penerima KIP ataupun program PKH, gitu ya. Kemudian yang kedua yang jadi pertimbangan adalah lokasi sekolah. Jadi lokasi-lokasi sekolah yang kemudian dia berada di tingkat kemiskinan yang relatif tinggi atau yang termasuk dalam kategori prioritas pembangunan akan jadi fokus. Itu kriteria yang kemudian bisa kita tambahkan. Yang ketiga, usia dan jenjang pendidikan. Ini yang kemudian program ini difokuskan pada siswa tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah pertama. Karena usia ini adalah usia di mana masa pertumbuhan penting untuk mendapatkan asupan gizi yang optimal. Yang keempat, kapasitas dan infrastruktur sekolah yang harus kita juga perhatikan. Ketika nanti program berjalan, kapasitas kemudian infrastruktur yang mendukung program itu juga harus menjadi pertimbangan kita. Dan yang terakhir adalah keseimbangan dan pemerataan. Kita akan mengawasi juga bagaimana penyaluran dan pemerataan program makan bergizi gratis ini bisa tersampaikan kepada siswa yang sesuai dengan harapan dari kita semua. Oke, baik. Mungkin setelah lagi kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana efektivitas perkara program yang satu ini ya Mas ya. Dan juga lebih dalam soal anggaran, Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami. Darurat judi online ini seharusnya memang sudah diterapkan sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi memang darurat judi online ini memang sudah sejak lama terjadi begitu, tapi kemudian baru terasa terupnya itu adalah ketika ada 11 oknum pegawai Komdigi yang ternyata terlibat dari peredaran judi online begitu ya. Nah, ini juga kan yang menarik adalah judi online ini adiksi ya. Adiksi, kecanduan. Kenapa nih bisa jadi candu nih judi online? Apa sih menariknya begitu sampai akhirnya kemudian banyak sekali orang-orang yang bukan hanya kalangan berduit aja, tapi nyatanya orang-orang yang punya penghasilan rendah juga kecanduan nih judi online. Bahkan anak-anak. Ini miris banget loh Mbak. Ya, jadi orang dengan masalah adiksi itu memang ditengarai ada semacam gangguan atau penyimpangan di dalam fungsi kondisi psikologis, profil psikologisnya gitu ya, jadi terutama dari fungsi otaknya, di mana mereka tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan dari dalam dirinya
untuk kemudian dia jadi terjebak di dalam perilaku yang berulang, bahkan sampai mungkin mengorbankan segala-galanya gitu ya. Nah, terutama judi ini sendiri seringkali juga awalnya mungkin semacam permainan. Itu alasannya mengapa anak-anak banyak yang terlibat. Oh, jadi dibalutnya itu dengan games dulu pertama. Dengan permainan. Permainan yang Betul, ada di gadget. Betul. UII. Bukan UII. Bukan UII ya. UII. Padahal kalau U ya UII. Oh iya. Iya. Ini orang Jogja. Guyonan lokal. Jogja, kita harap maklum aja. Podoboro Sleman. Artinya Ketok desit. nah, bukan desit. Artinya SKPC enggak. Enggak. Artinya bahwa kita tahulah getol banget pemberantasan judi online. Bahkan nggak kurang-kurang lah, kita sering siaran langsung. Dulu di pembagiannya gimana? Artinya ada direktorat khusus yang menangani itu, ada kedirijanan khusus atau apa yang soal Sudah online. Ada dia di bawah Dirjen Aptika. Aptika. Nah, di situ ada direktur pengendalian aplikasi informatika. Nah, direktur inilah yang mengendalikan dan mengawasi konten-konten negatif, termasuk di situ judi online, termasuk juga pornografi, sampai dengan radikalisme, konten yang nggak sehat buat anak dan lain sebagainya. Semuanya ada di situ. Nah, setelah jadi Komdigi kan pasti berlanjut tuh. Iya. Semangatnya memberantas judi online Betul. ada di wilayah mana secara Kalau kita lihat tugas dan fungsinya, kemungkinan besar dia berada di bawah Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. pengawasan? Anda masih bersama kami membahas DPRD Surabaya yang mendukung program makan bergizi gratis, dan bersama kami juga masih ada Mas Cahyo Siswotomo. Mas, ini kan tadi kita sudah sempat membahas soal dari pemerintah pusat khususnya yang sudah memberlakukan program yang ini akan kita mulai awal 2025 dan juga beserta anggaran-anggarannya tadi yang masih dipertimbangkan bersama dengan pemerintah Kota Surabaya. Lalu dari DPRD Surabaya sendiri ini bagaimana memastikan bahwa program yang satu ini berjalan efektif nantinya, tepat sasaran dan juga tercapai tujuannya? Kalau kemudian kita bicara tepat sasaran kemudian efektif, ada beberapa yang menjadi fungsi dan tugas kami di DPRD Kota Surabaya terkait program, khususnya nanti program tersebut ya. Yang pertama adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program. Jadi ini bagian dari tugas kita secara umum, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam hal ini adalah bagaimana program MBG ini, makan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kita akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah kota, terutama dinas terkait nanti yang kemudian bertanggung jawab terhadap penyedia makanan. Nah, kemudian yang bertanggung jawab terhadap distribusi dan kualitas dan keberlanjutan program. Jadi item-item tersebut itu akan bagian yang kita awasi. Yang kedua, kita akan evaluasi berkala. Nah, ini nanti mekanisme, kemudian standar operasional prosedurnya bagaimana kita mengevaluasi. Kita akan mengikuti juklak dan juknisnya dari pemerintah pusat. Atau kalau nanti belum ada, kita akan bicarakan lagi bagaimana kita bisa mengevaluasi berkala. Karena evaluasi inilah yang kemudian bisa kita optimalkan pada kegiatan berikutnya. Misalnya dalam satu semester dengan program makan bergizi gratis ini, apakah kemudian ada peningkatan prestasi, gitu ya, anak lebih baik dalam menangkap pembelajaran yang disampaikan gurunya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, audit anggaran dan transparansi, itu yang juga kita akan kerjakan untuk memastikan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dikeluarkan secara efektif, terutama ini terkait dengan MPAK, mekanisme MPAK. Yang keempat, tentang kriteria penerima, ini juga akan kita awasi karena sangat-sangat sensitif ya terkait kemudian data dan sebagainya. Pemutakhiran data, kemudian situasi kondisi ekonomi itu bisa jadi dalam waktu sekian bulan itu bisa berubah. Hari ini dia mampu,
nanti karena ada suatu keadaan misalnya orang tuanya yang tiada, orang tuanya yang di PHK, itu akan berubah situasi kondisi ekonominya menjadi yang kurang mampu. Nah itu makanya kriteria penerima itu juga harus kita perhatikan. Oke, menarik nih Mas Cahyo, ini mungkin lebih ke kita akan membahas soal anggarannya ya. Karena kan memang juga kalau dibayangkan yang namanya program makan siang bergizi gratis ini memang membutuhkan anggaran yang cukup besar gitu. Lalu sebenarnya anggarannya ini apakah memang akan dari pemerintah pusat penuh ataukah memang ada tambahan dari anggaran APBD Kota Surabaya sendiri untuk program yang satu ini? Iya, itu yang kemudian termasuk kita minta ketika Banggar bertemu dengan TAPD itu, kita minta pemerintah Kota Surabaya berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Kalaupun ada sharing dari APBN seberapa, sehingga tanggungan dari pemerintah Kota Surabaya itu berapa. Kemarin sudah dihitung dalam waktu setahun gitu ya, untuk sejumlah siswa SMP dan SD itu sekitar 300 atau 350 ribuan siswa itu anggarannya 1,1 triliun. Nah ini yang kemudian sekali lagi kita tunggu hasil komunikasi dan konsultasi pemerintah Kota Surabaya ke pemerintah pusat. Apakah dibebankan ke APBD penuh atau kemudian sharing dengan APBN, kalaupun sharing itu berapa. Nah, kalaupun penuh berarti kita nanti sanggupnya mengerjakannya seperti apa. Apakah kemudian bertahap, apa kemudian langsung bisa dilaksanakan seluruhnya. Lalu bagaimana dengan kendala nih? Apakah ada potensi kendala terkait anggaran dalam pelaksanaan program ini ke depannya nih Mas? Apakah memang kalau ada solusinya yang telah disiapkan apa lalu? Ya, ada beberapa kendala yang nanti bisa jadi potensi ya, potensi kendala sekali lagi. Karena memang belum terlaksana ya, jadi kita bicaranya potensi kendala. Yang pertama adalah itu tadi yang beberapa kali kita mungkin bicarakan, yaitu potensi keterbatasan anggaran. Jadi meskipun ada alokasi dari pemerintah pusat, kemudian ada dari APBD, ini ada potensi akan ada keterbatasan anggaran atau kurang anggarannya. Maka nanti harus dihitung dengan cermat, kemudian setelah dihitung dengan cermat diprioritaskan penggunaan anggarannya. Apakah kemudian dilaksanakan secara bertahap ataupun secara menyeluruh, itu akan kita evaluasi lagi. Dicek lagi, ditinjau ulang lagi bagaimana menyelesaikan keterbatasan anggaran ini. Apakah kemudian direncanakan bertahap, oke, di wilayah sini dulu jalan, kemudian nanti jalan lagi dan seterusnya. Sambil kemudian kita evaluasi tiap perjalanannya. Yang kedua, yang punya potensi adalah potensi pengelolaan dan distribusi dari anggaran tersebut. Jadi mengingat program ini melibatkan banyak pihak, pengelolaan anggaran dan distribusinya ini harus sangat efisien. Pengawasan yang lemah kadang bisa jadi punya potensi distribusi yang tidak tepat, menambah biaya dan mengurangi efektivitas program. Maka solusinya untuk masalah ini, kami memastikan pengawasan ini berjalan dengan ketat, bagaimana melibatkan berbagai pihak, termasuk juga audit anggaran dan laporan yang transparan, serta evaluasi efektivitas penggunaan anggaran secara berkala. Yang ketiga, potensi yang terkait anggaran adalah fluktuasi harga dan ketersediaan sumber daya. Ini yang kemudian faktor yang mungkin tidak bisa dikendalikan secara penuh ya, karena dia menurut saya faktor pasar ya yang berlaku ya. Fluktuasi harga bahan makanan itu bisa jadi berubah ya. Misalnya hari ini beras sekian, nanti dekat Lebaran beras naik gitu ya. Nah ini yang harus juga diantisipasi oleh pemerintah Kota Surabaya. Karena itu nanti juga bermasalah dengan pasokan. Maka dari itu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk juga kota kabupaten lainnya, terutama kota kabupaten di Jawa Timur untuk kemudian menyediakan pasokan. Agar kemudian harga itu tetap stabil, meskipun misalnya nanti ketemu Lebaran biasanya kan harga-harga bahan pokok kan naik tuh ya. Nah itu juga harus kita antisipasi, fluktuasi harga dan ketersediaan sumber daya. Mungkin itu ya beberapa dampak yang punya potensi nanti akan jadi masalah terkait dengan anggaran. Terutama khususnya kendala ya Mas. Yeah. Oke Mas, ya ini kan lebih ke dari judulnya aja adalah program makan siang bergizi gratis. Ini lalu bagaimana dari pemerintah khususnya DPRD Surabaya sendiri ya memastikan kualitas gizi dan juga keamanan dari pangan yang akan diberlakukan di dalam program makan siang gratis ini. Apakah memang ada standar khusus dalam terkait menu makanannya yang akan disajikan dalam program ini? Ya, jadi ada beberapa standar ya yang harus kita
penuhi bagaimana memastikan kualitas gizi dan keamanan dalam program makan bergizi gratis ini di Kota Surabaya. Nah, DPRD akan melakukan pengawasan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait gitu ya. Yang pertama yang bisa kita kerjakan adalah menyusun standar gizi dan keamanan pangan. Ini yang kemudian melibatkan Dinas Kesehatan, terutama ahli gizi, ya ahli gizi yang mengetahui ahlinya untuk memahami kebutuhan kalori, kebutuhan karbohidrat ataupun kebutuhan unsur-unsur gizi lainnya yang harus dipenuhi anak usia SD sampai SMP. Yang kedua, yang harus kita pastikan adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan UMKM lokal, bahan-bahan lokal, dan saya dengar arahan dari pemerintah pusat juga menggunakan bahan dalam negeri, ya tidak boleh impor. Nah itu juga sebisa mungkin kita jaga. Makanya penggunaan atau kita memakai jasa UMKM lokal itu juga penting. Tapi juga dikasih note, ini bahannya sebisa mungkin, bahkan kalau bisa jangan dari impor bahannya, berasnya beras lokal dan sebagainya. Gitu ya. Telurnya telur lokal dan seterusnya. Yang ketiga, ada pengawasan berkala dan audit yang harus kita kerjakan secara berkala ya. Jadi bagaimana program ini kita nilai, kita awasi dengan efektif dan efisien secara berkala. Oke, baik, kita akan lebih membahas lebih soal concern lainnya, terutama khususnya salah satunya adalah soal sampah yang diributkan juga dan dinamakan oleh netizen juga khusus ini ya Mas ya. Sesaat lagi jangan kemana-mana. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa mendeteksi gitu ya. Yang jelas adalah kalau misalnya memang seseorang sangat terpaku dengan gadgetnya, itu yang pertama pasti kelihatan. Ya, yang dipegang itu juga bisa lepas tuh dari gadgetnya. Intens gitu kan. banget ya. Intens, kemana-mana dibawa gitu ya, ke dapur dibawa, kemana-mana dibawa. Ke kamar mandi dibawa. Kamar mandi dibawa, paling sering tadi kamar mandi gitu ya, atau di kamar, di rumah, dan mungkin bahkan tidak tidur karena hanya bermain aja. Nah kemudian kembali lagi dari kecanduan itu tadi kan bisa dibedakan antara kecanduan yang gadget, kecanduan media sosial. Ada juga yang cuma browsing aja kan, atau mungkin ngirim-ngirim bunga dan lain sebagainya gitu ya. Atau yang memang ada permainannya gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah biasanya kemudian mereka tidak punya kegiatan lain, hanya melakukan kegiatan judi online ini gitu. Kurang sibuk gitu maksudnya. Kurang sibuk, kurang tergerak untuk melakukan apapun biasanya. Nah, itu mestinya sudah bisa dicurigai bahwa memang ada kecanduan, terutama adalah ketika mungkin dari sisi keuangannya, mungkin banyak minjem, kemudian mungkin ya kesulitan keuangan lah gitu. Nah itu udah pasti ada indikasinya. Nah terus kemudian ada berantem sama pasangan karena tadi uangnya kurang terus gitu. Jadi pasti ada masalah-masalah terkait dengan ini dari sisi kemudian waktu, tenaga yang hanya dicurahkan untuk kegiatan main saja, sampai dari sisi hubungan ya udah pasti, karena daripada bergaul atau bercengkerama dengan pasangan atau dengan keluarga, mereka akan lebih suka menghabiskan waktu untuk menekuni hobi judi online ini. Kami juga berterima kasih karena kita bisa mengamputasi yang busuk-busuk yang ada di dalam gitu ya. Dan kita terus bekerja sama dengan kepolisian pastinya gitu untuk membongkar dan menelisik lebih dalam gitu sehingga didapatkan gambaran pola kerja jejaring ini bagaimana sehingga dia bisa penetrasi masuk sampai ke institusi-institusi pemerintah. Ya kalau kita lihat data PPATK bahkan menyebutkan begitu banyak ASN ya, bahkan TNI Polri ya, itu yang ikut bermain judi online. Jadi saya kira itu aja sudah memberikan warning buat kita. Kalau dari main kemudian menjadi pelaku atau apa itu kan dekat gitu ya. Nah, di dalam Kominfo pada waktu itu namanya Kominfo, kita juga sudah mendapatkan data PPATK itu. Kita juga sudah memberikan semacam hukuman buat sejumlah
pegawai-pegawai Kominfo ya yang terlibat dalam permainan judi online ini. Tetapi ini memang cukup menyentak kita. Ada 10 ASN gitu ya yang terlibat dalam satu jejaring bisnis judi online ini. Anda masih bersama kami dalam program DPRD Surabaya yang mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Bersama kami juga masih ada Mas Cahyo Siswotomo. Mas, ini tadi karena kita sudah cukup membahas soal anggaran, terutama khususnya dari gizi. Nah, ini salah satu hal yang menjadi concern khususnya dari masyarakat adalah perkara sampah dari program yang satu ini. Ini apakah memang ada dari program yang satu ini itu ditakutkan yang namanya sampahnya ini akan menimbulkan keresahan karena memang menumpuknya sampah plastik gitu. Lalu sebenarnya apakah memang ada teknis tersendiri yang diberlakukan dalam program yang satu ini? Apakah memang anak-anak akan diberikan tempat makan khusus atau membawa tempat makan sendiri dari rumah atau seperti itu, Mas? Ya, jadi sekali lagi kita akan menunggu juklak juknisnya. Tapi kalau itu nanti terkait dengan concern masalah sampah gitu ya, masalah sampah ini memang potensi yang bisa ditimbulkan oleh program makan bergizi gratis ini yang akan menjadi perhatian banyak pihak terkait dengan kemasan makanannya dan pengelolaan limbahnya. Ada beberapa solusi teknis pelaksanaan program yang mungkin akan kami sampaikan untuk diusulkan ketika nanti program ini berjalan. Yang pertama adalah penggunaan kemasan ramah lingkungan. Salah satu solusinya ini menggunakan kemasan yang ramah lingkungan seperti wadah yang mudah terurai, mudah didaur ulang dan seterusnya. Hal ini mengurangi timbunan sampah plastik yang sulit terurai serta meminimalkan dampak lingkungan dari program ini. Yang kedua, ada wadah makan khusus untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Misal siswa diberikan wadah makan khusus yang bisa digunakan berulang kali sehingga ketika mereka diberikan wadah itu selesai mereka bersihkan di rumah, mereka pakai lagi gitu ya. Misalnya pemerintah itu menyediakan kotak makan atau tempat makan yang bisa dibawa pulang oleh siswa dan digunakan kembali keesokan harinya. Yang ketiga adalah program pengelolaan sampah di sekolah. Jadi ini alternatif lain gitu ya. Misalnya kalau memang ada sampah terpaksa memakai gitu ya, akhirnya ada program pengelolaan sampah yang harus diadakan di sekolah. Di tingkat sekolah ini kita menyediakan tempat sampah yang terpisah untuk sampah organik dan non organik. Nah, di beberapa tempat ya, yang saya tahu di beberapa tempat di kecamatan atau kelurahan di kota Surabaya itu program seperti itu kampung-kampung sudah berjalan efektif memisahkan sampahnya. Kalau kampung itu bisa melaksanakan program itu, apalagi sekolah, jadi sampahnya ini terpisah antara organik sama anorganik. Yang organik ini nanti bisa jadi macam-macam ya, termasuk juga bisa jadi pupuk, bisa jadi kompos tergantung sampahnya. Gitu ya. Yang plastik ini bisa didaur ulang plastiknya, apakah kemudian nanti jadi biji plastik untuk dijual kembali. Nah, tentunya ini akan kembali menguntungkan untuk pihak sekolah. Yang keempat, upaya kita ada upaya untuk bagaimana kita mengedukasi lingkungan. Jadi selain yang 3 tadi, edukasi kepada siswa terhadap pengelolaan sampah ini dan daur ulang dapat menjadi bagian dari kurikulum sekolah yang kemudian mereka memahami bagaimana menjaga lingkungan hidup ini untuk masa depan mereka sendiri. Oke, karena memang ini adalah program makan siang bergizi gratis. Yang namanya program juga pasti akan ada yang namanya tolak ukurnya ya. Lalu Mas Cahyo, ini gimana DPRD Surabaya sendiri ini akan mengukur keberhasilan program yang satu ini? Itu seperti apa acuannya? Ya, yang pertama acuannya ketika program ini tolak ukur yang pertama adalah bagaimana kemudian program ini bisa terlaksana sesuai dengan sasaran. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan sasaran. Kalau sasaran yang diutamakan adalah siswa yang kurang mampu, yang mungkin untuk memenuhi gizinya itu orang tuanya belum bisa dan seterusnya itu. Apakah kemudian tepat sasaran? Jangan sampai salah sasaran. Nah ini turunannya adalah bagaimana data, kemudian informasi itu bukan hanya valid tapi juga terupdate atau termutakhir. Gitu ya. Yang kedua, bagaimana kemudian setelah dievaluasi berkala ada dampak peningkatan prestasi
atau kemudian naiknya standar prestasi siswa secara umum ya, secara umum. Kalau mungkin ada 1-2 yang kemudian ini mungkin dia kasus khusus, berarti ini juga menunjukkan kalau yang tadi ada peningkatan prestasi secara umum menunjukkan bahwa program ini berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah kemudian bagaimana ini bisa mendukung kemajuan di Kota Surabaya. Gitu ya, secara umum meningkatkan kualitas sumber daya manusia, IPM, indeks pembangunan manusia ini juga meningkat karena program ini. Jadi minimal 3 itu yang kemudian bisa kita jadikan tolak ukur bagaimana program makan bergizi gratis ini berjalan dengan baik atau tidak di Kota Surabaya. Mas Yahya, ini kan programnya dari pemerintah pusat, khususnya dari nasional sendiri menyatakan bahwa ini program makan siang bergizi gratis untuk SD sampai jenjang SMP saja. Kira-kira ada rencana nggak nih Mas untuk memperluas program makan siang gratis ini ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bahkan kelompok masyarakat lainnya? Ya, jadi memang program ini kalau dari pemerintah pusat itu untuk siswa pendidikan menengah dan dasar memang fokus di sana dulu ya, karena nanti setelah itu akan dievaluasi dampaknya. Kemudian setelah dievaluasi dampaknya berjalan dengan baik gitu ya, kalau bahasanya itu settle gitu ya, sudah sempurna baik, baru kemudian kita akan memikirkan apakah program ini akan dilaksanakan di tingkat pendidikan berikutnya seperti SMA atau bahkan perguruan tinggi, atau kemudian meluas ke program masyarakat yang membutuhkan. Tetapi hari ini kita masih fokus pada program itu. Masih dilaksanakan tahun depan, akan kita evaluasi berkala, dan kemudian hasil evaluasinya itu kita juga akan komunikasikan ke pemerintah pusat, karena memang ini kebijakannya dari pemerintah pusat. Oke, karena memang ini programnya akan dijalankan di awal 2025. Ya. Secara singkat aja Mas, seberapa jauhkah persiapan dari program yang ini? Apakah memang sudah mendekati 100% atau bahkan masih jauh dari 100%? Kalau di persiapan, saya kemarin itu melihat, merasakan pemerintah Kota Surabaya ketika program ini turun akan sudah disiapkan minimal dari pembicaraan anggaran dan kemudian melalui mekanisme MPAK. Maka beberapa hal yang kemudian kalau saya boleh bilang ini akan nanti sempurna ketika sudah turun juklak-juklisnya dan hasil komunikasi dan konsultasi pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah pusat. Tapi kalau kemudian itu sudah turun, insya Allah persiapannya ya 90%-an ke atas nanti. 90% ya. Oke, terakhir mungkin dari Mas Yahya, ini ada pesan khusus nggak nih untuk masyarakat terkait pentingnya program makan siang gratis ini? Ya, program makan siang gratis ini adalah upaya dari pemerintah pusat bagaimana peduli terhadap pendidikannya anak-anak di Indonesia, dalam hal ini di Kota Surabaya, dengan upaya memberikan makan bergizi gratis. Tentunya makan bergizi gratis ini harus kita awasi, harus kita jaga pelaksanaannya sesuai dengan target dari pemerintah pusat, yaitu terutama diprioritaskan kepada siswa atau anak-anak yang dari kurang mampu. Mengenai kemudian yang mampu dan sebagainya itu bisa dipenuhi dari keluarganya ataupun dari sekolahnya sendiri. Tapi program makan bergizi gratis ini harus kita optimalkan dan akan kita evaluasi, dan kita berharap hasil atau dampak dari program makan bergizi gratis ini punya dampak peningkatan indeks pembangunan manusia, salah satunya terutama di sektor pendidikan, sehingga masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas akan tercapai. Oke, baik Mas Cahyo, terima kasih banyak atas waktunya. Itu tadi pemirsa bahas bincang-bincang kita soal DPRD Surabaya yang mendukung penuh program makan siang bergizi gratis dari pemerintah pusat, yang pastinya harapannya bisa bersinergi juga dalam pembangunan masyarakat sendiri ya Mas ya. Baik, sekali lagi Mas Cahyo Suswotomo, terima kasih anggota DPRD Kota Surabaya. Kita akan bertemu lagi di waktu lainnya. Saya Dili Aldiano dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.